Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bersatu tangan, bersuka citalah, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Jesus. Nyanyi bagi Dia. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Kami mengangkat tangan kami, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk ada dalam hadirat, mengenalmu lebih lagi. Mengenalku lebih
hati kami kepadamu Tuhan, untuk mengenalmu lebih lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Uangkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Sungguh hanya Engkau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ini pujian kami Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Tuhan. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati
mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bolehkah Orang Kristen Divaksin COVID-19? Sejak hari Rabu tanggal 13 Januari yang lalu, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang secara resmi telah divaksinasi, dan sejak hari itu sampai sekarang mulailah proses vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun masih ada orang-orang Kristen bahkan yang bertanya, apakah boleh sebagai orang Kristen saya divaksin? Bukankah di vaksinasi itu ada microchip 666 yang akan menjadikan kita menjadi pengikut antikristus dan sebagainya? Maka saya akan memberikan penjelasan dan pemaparan secara lebih luas sebelum kita masuk atau menjawab pertanyaan inti tadi. Bolehkah kita divaksin? Saudara sekalian, sejak akhir tahun 2019 yang lalu telah muncul virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 dari Wuhan, China, yang menyerang sistem pernafasan dan paru-paru. Yang kemudian sekarang menjadi pandemi seluruh dunia kena virus ini, lebih daripada 200 negara telah menderita. Data minggu lalu menunjukkan bahwa di dunia 93,5 juta orang positif COVID dan 2 juta orang telah meninggal dunia. Amerika adalah negara yang paling terdampak, 24 juta tertular dan 400.000 orang meninggal. Di Indonesia lebih kurang daripada data itu, tapi yang meninggal kalau saya tidak salah sudah hampir 1 juta orang. Jadi ini bukan hal yang main-main. Nah, ada banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya secara langsung dan terutama sekarang lewat sosial media. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, kenapa COVID-19 ini bisa ada? Kenapa COVID-19 bisa muncul? Maka biasanya ada 3 jawaban. Yang pertama, COVID-19 bisa muncul karena itu adalah serangan setan. Karena setan menyerang, maka dunia kena COVID-19. Tetapi kalau memang semata-mata itu karena serangan setan, maka kita bisa mengusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mestinya COVID-19 sudah hilang. Bukankah roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia? Dan penyakit apa saja yang diusir dalam nama Yesus bisa pergi. Tetapi kita sudah doa, kita sudah tengking, ini COVID-nya nggak hilang-hilang. Sehingga ada kemungkinan kedua, bahwa COVID-19 ini muncul karena itu adalah hukuman daripada Tuhan. Tuhan menghukum manusia berdosa. Nah, kalau itu penyebabnya, maka solusinya adalah 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan hati, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang sesat, artinya bertobat, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Dan bukankah sudah diserukan dan dilakukan doa pribadi, doa pertobatan
bahkan secara nasional, doa secara internasional, Tuhan ampunilah kami. Kok sampai hari ini COVID-nya juga belum habis? Apakah kita doanya kurang sungguh-sungguh? Ataukah Tuhan itu kurang mengasihi manusia sehingga dia duduk di singgasana berkata, tobat lebih bagus, doa lebih banyak, kalau enggak aku enggak akan ampuni, kalau enggak aku enggak akan hentikan ini COVID. Apakah itu yang kita pikirkan tentang Tuhan? Atau yang ketiga, saya lebih condong yang ketiga ini. Kenapa COVID-19 bisa muncul? Jawabannya adalah karena kita sedang hidup dalam satu dunia yang memang sudah jatuh ke dalam dosa. Tatanannya sudah rusak. Siapa yang berdosa? Manusia pertama, Adam dan Hawa. Karena sebelum Adam Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan menciptakan dunia yang sempurna. Tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Penyakit termasuk COVID sekarang ini, bahkan kematian, itu baru muncul setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan karena itulah, di tengah dunia yang memang penuh dengan dosa ini, segala hal yang buruk mungkin terjadi. Gempa bumi, tanah longsor, bencana alam, kebakaran hutan, atau apapun itu disebabkan dosa awal, dosa Adam dan Hawa. Apalagi ditambah dengan dosa-dosa pribadi dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, ini menyadarkan bahwa memang kita belum tinggal di dunia, di sorga. Kita belum menikmati satu kondisi yang tanpa penyakit, tanpa kematian. Itu baru nanti diciptakan Tuhan setelah langit dan bumi yang sekarang ini lenyap, kiamat, lalu diganti dengan langit dan bumi baru. Yang kita kenal dengan istilah lebih populer, sorga. Karenanya melalui COVID ini kita disadarkan, hidup itu bukan cuma di dunia. Jangan hanya pikir perkara-perkara dunia. Di dunia kita hanya hidup 70, paling kuat 80. Apalagi sekarang di tengah COVID banyak orang yang jauh lebih muda dari usia itu meninggal dunia. Meninggalnya cepat lagi saudara. Minggu lalu masih ketemu, hari Kamis meninggal dunia. Sampai kita bingung, kapan dikubur? Udah dikubur, langsung dikubur. Dan gak boleh ada yang nganter banyak-banyak. Aduh, sedih sekali saudara. Ini menunjukkan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk tinggal di langit baru dan bumi baru dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Supaya kita punya jaminan dalam kehidupan yang akan datang. Nah, tetapi mungkinkah ketiga hal ini menjadi penyebab COVID itu ada? Ini bisa jadi serangan setan, ini bisa jadi hukuman Tuhan, ini juga bisa disebabkan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jawaban saya tentu saja bisa. Jadi kalau misalnya memang COVID ini berasal dari tiga kemungkinan itu, dari setan, dari Tuhan, atau dari manusia, maka kita tidak perlu terlalu mempertentangkan sampai akhirnya berdebat berkepanjangan dari mana ini berasal. Yang paling penting adalah sikap kita sekarang apa. Kita harus bersikap benar. Kalau kita rasa mungkin ini serangan setan, usir dalam nama Yesus. Jadi menengking juga tidak salah. Kalau itu hukuman Tuhan, apalagi bagi dosa pribadi kita, maka kita harus bertobat, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tapi kalau itu juga merupakan bagian dari kesalahan manusia, dosa awal Adam atau dosa orang-orang pada masa kini, maka kita tentu harus sungguh-sungguh selain bertobat kepada Tuhan, mencari solusi supaya dunia ini bisa mencari jawaban atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Antara lain menemukan obatnya atau menemukan vaksinnya. Saya ambil contoh. Dulu orang yang kena penyakit kusta itu dianggap kena kutuk Tuhan, kena hukuman Tuhan. Gak boleh tinggal di rumah, harus diusir keluar dari tembok kota. Kalau dia lagi jalan lalu ada orang yang gak tahu melintasi berpapasan, maka orang kusta ini mesti teriak, najis, najis. Dan kalau orang udah kusta, udahlah dibuang aja lah. Karena apa? Tuhan aja menghukum, masa manusia mau ngobati. Tapi sekarang ini penyakit kusta sudah ada obatnya. Dan tidak lagi dianggap sebagai hukuman Tuhan. Bukankah berarti pola pikir manusia tentang asumsinya bahwa itu hukuman Tuhan yang perlu dikoreksi, dan sekarang ini sudah ada obat untuk penyakit kusta tersebut. Nah sekarang pertanyaan yang kedua yang sering kali muncul.
Apakah COVID-19 itu adalah tanda akhir zaman? Kalau kita baca dalam Lukas 21 ayat 11, Yesus memberikan tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya kelaparan, gempa bumi, dan penyakit menular. Penyakit sampar. Nah, sampar itu adalah penyakit menular. Jadi COVID-19 kan juga merupakan penyakit menular. Jadi bisa digolongkan dalam penyakit sampar atau penyakit menular secara luas. Dan sebetulnya pandemi seperti COVID-19 yang menyebar ke banyak tempat, itu bukan hanya terjadi pada masa kini. Pandemi itu sudah pernah terjadi berabad-abad yang lampau. Dan biasanya kalau lagi zaman pandemi, semua orang mengkaitkan dengan akhir zaman. Ya biasa kalau orang lagi senang lupa Tuhan, lagi susah, langsung ingat akhir zaman, begitu. Misalnya pada abad ketiga ada wabah yang disebut wabah Siprian, karena pada waktu itu Siprian menjadi kepala gereja, dan Roma setiap hari itu mengalami korban kematian gara-gara virus tersebut. Dan Siprian berkata, ini adalah akhir zaman, Tuhan sebentar lagi akan datang, bertobat semuanya. Nah ada orang-orang bertobat dan kita bersyukur untuk pertobatan itu. Tapi ternyata bukan akhir zaman, karena kita sekarang sudah hidup di abad 21. Abad kelima muncul wabah lain disebut Justinian, yang mati 25 juta sampai 100 juta orang. Tapi yang paling parah di dalam sejarah abad ke-14 disebut Black Death, yaitu penyakit pes di Eropa yang menyebabkan 75 sampai 200 juta orang mati. Bandingkan dengan pandemi COVID yang 2 juta orang mati. Ini 200 juta, saudara. Wah, betapa gawatnya kondisi pada waktu itu. Nah yang agak lebih dekat adalah Spanish flu pada tahun 1918 sampai 1920. Kira-kira 100 tahun yang lalu. Itu yang kena 500 juta, yang mati 50 juta. Jadi pandemi itu terjadi dari waktu ke waktu. Dan orang ketika mengalami pandemi selalu bilang, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Tapi sampai hari ini dunia masih tetap ada, begitu. Jadi saya yakin bahwa sebetulnya penyakit sampar menular seperti COVID-19, kita tidak boleh bilang sebagai tanggal akhir zaman, tapi kalau tanda mendekati akhir zaman, ya. Karena dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 9, firman Allah berkata demikian. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semuanya harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi masih ada beberapa nubuatan Alkitab yang harus digenapi sebelum Yesus datang untuk kali kedua. Tanggal akhir zaman, no. Karena tentang harinya kita nggak tahu. Nggak boleh mereka-reka. Kita bukan tim penyambutan, kita bukan tim perencana kedatangan Tuhan. Kita hanya tim penyambutan kedatangan Tuhan. Tetapi kalau itu adalah tanda mendekati akhir zaman, ya. Saudara, karena yang lebih dekat dengan kita adalah pengangkatan. Tuhan datang di awan-awan dan mengangkat setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan lagi pula, kalau Yesus belum datang minggu depan secara global dari sorga ke dunia, siapa tahu minggu depan kita yang datang duluan kepada Tuhan. Tuhan mungkin belum datang ke dunia, tapi kalau saudara tidur lalu nggak bangun besok pagi, itu kan kita yang datang sama Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu ada global, ada personal. Itu sebabnya kita harus selalu mempersiapkan diri dan gak boleh bilang, oh Tuhan datangnya masih jauh. Karena besok kita hidup atau mati juga kita belum tahu, saudara. Dan bukankah kalau besok kita mati berarti Tuhan sudah datang kepada kita atau kita yang sudah datang kepada Tuhan. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga. Pertanyaan ketiga adalah, benarkah Bill Gates adalah pencipta virus corona? Sebab ada teori konspirasi yang menyatakan, saudara tahu kan Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, dia yang punya perusahaan Microsoft, membuat software komputer, dan kalau ada virus komputer dia bikin vaksin komputernya. Nah sekarang bukan vaksin dan virus di komputer, benar-benar di dunia nyata begitu. Biangnya juga sama, Bill Gates. Jadi Bill Gates itu menciptakan virus corona, lalu dia membuat vaksin,
Dan di dalam vaksin itu telah ditambah microchip quantum implant yang akan mengontrol data seluruh umat manusia di atas muka bumi. Kenapa tuduhan ini bisa muncul? Karena tahun 2015 dalam acara TED Talks yang diadakan di Amerika Serikat, Bill Gates bicara tentang bahaya pandemi. Waktu itu dia sebutkan pandemi Ebola, saudara. Lalu 2016 dia bicara kepada calon presiden Amerika pada waktu itu, Hillary Clinton dan juga Donald Trump, yang intinya negara jangan hanya menghabiskan biaya untuk mencegah perang nuklir, karena bahaya yang lebih besar adalah pandemi yang akan melanda dunia. Dan ternyata 5 tahun kemudian apa yang dia omong itu terbukti. Wah, jangan-jangan dia udah tahu sebelumnya nih. Jangan-jangan dia biang keroknya, begitu. Dan kita tahu Bill and Melinda Gates Foundation adalah yayasan yang dari sejak lama sudah mengeluarkan dana miliaran US dollar untuk membantu orang miskin dan juga membantu pendidikan di seluruh dunia, termasuk kesehatan, membuat vaksin COVID-19 dan sebagainya. Nah, jika demikian, klik. Apakah benar Bill Gates adalah pencipta virus corona? Karena telah muncul berbagai teori konspirasi, dan kadang orang Kristen juga ikut campur di dalam teori konspirasi ini. Dia bilang, wah bener nih Bill Gates. Dan dihubungkan dengan Wahyu 13, tandanya 666 yang disuntikan ke dalam tubuh manusia. Fox News, kantor berita di Amerika, survei YouGov, dan juga diperkirakan 44% pendukung Donald Trump beberapa bulan yang lalu ketika disurvei, menyatakan bahwa mereka percaya bahwa vaksin atau virus COVID-19 ini adalah konspirasi jahat dari sekelompok orang yang akan membawa mereka pada New World Order, pemerintahan dunia baru. Nah, saudara-saudara, bagaimana tanggapan saya? Tanggapan saya adalah begini. Jika memang benar Bill Gates adalah orang yang menciptakan vaksin COVID-19, betapa jahatnya dia. Dia manusia jahanam, saudara, yang telah membuat seluruh dunia menderita. Tapi seandainya Bill Gates memang tidak menciptakan virus corona, tapi karena keilmuannya dia memprediksikan hal itu terjadi dan kita harus bersiap-siap, bahkan dia telah menghamburkan jutaan US dollar untuk memvaksinasi supaya orang tidak kena penyakit itu atau bahkan orang lebih sehat. Lalu kita menuduh atau percaya kepada tuduhan bahwa Bill Gates yang melakukannya. Betapa jahatnya orang yang menyebarkan hal itu. Nah, yang benar yang mana? Kita nggak tahu, saudara sekalian. Nah, karenanya kalau menurut saya langkah praktisnya kita jangan gampang menuduh orang. Sebab belum tentu dia yang melakukannya, mungkin saja dia justru bermaksud baik untuk melakukan hal tersebut. Karena sebetulnya sejak sekian bulan yang lalu Bill Gates terang-terangan telah berkali-kali membantah teori ini. Dia berkata teori konspirasi yang menuduh dia itu teori bodoh dan aneh. Dan akhirnya dia bilang saya nggak mau ngomong ini lagi lah. Ya biarin aja orang menilai. Karena dia sudah berkali-kali membantah hal tersebut. Dia bilang maksud saya hanya ingin menolong orang-orang dengan membuat vaksin supaya orang-orang bisa sehat dan hidup lebih lama. Kita harus sadar kita tinggal di masa post-truth. Post-truth adalah masa di mana kebenaran itu diyakini bukan berdasarkan data dan fakta objektif, tapi lebih berdasarkan opini atau asumsi pribadi dan keyakinan diri. Walaupun orang bilang nih datanya begini, enggak saya mah percaya COVID teh bohongan. COVID mah. Ini orang mati dan sebagainya, dokter terpercaya saya mah. Nah, kenapa orang bisa berkata demikian? Karena bagi dia kebenaran adalah asumsi dia pribadi. Dia nggak peduli ada jutaan orang mati kayak atau apa. Menurut saya COVID itu nggak ada. Dan di Indonesia masih banyak orang yang punya pikiran semacam itu. 2-3 hari lalu cucu saya ada susternya. Nanya sama istri saya, Bu, COVID-nya benar-benar ada atau enggak? Begitu. Ini dari kampung mana ini saudara sekalian? Dia tanya, benar enggak COVID itu ada? Ya benar atuh. Tapi bagi beberapa orang
Bukan, ini hanya permainan pikiran saja, begitu. Nah, pada masa kini ada banyak fake news, kabar-kabar bohong di berita, ada hoax yang disebarkan lewat sosial media, WA group dan sebagainya, termasuk pseudo-science. Orang membuat tayangan, animasi, bahkan penjelasan-penjelasan seperti masuk akal, seperti science, tapi sebetulnya bohong. Dasarnya memang meluncurkan berita bohong. Karena pernah ada seorang politikus dari Jerman pada Perang Dunia Kedua, ini yang mengindoktrinasi juga Hitler, mendukung Hitler, dia bilang, kalau kita mengucapkan kebohongan sekali, itu bohong. Kalau 2 kali orang masih nggak percaya. Tapi ucapkanlah kebohongan itu terus menerus, maka orang akan percaya bahwa kebohongan itu ternyata adalah sesuatu yang benar. Dan zaman ini kita hidup pada masa semacam itu. Nah, contohnya apa, saudara? Baru pemilihan presiden Amerika kan, Donald Trump yang dinyatakan kalah sama Joe Biden. Nggak percaya kan Donald Trump sampai waktunya kan dia nggak mau mengakui, saudara. Tapi tetap yang dilantik kemarin Joe Biden, begitu. Dan apa yang diteriakkan? Saya dicurangi. Karena asumsi dari pribadi dan juga pengikutnya, pokoknya kalau nggak menang bukan data dan fakta yang kita harus lihat, tetapi opini dan keyakinan pribadi. Sebetulnya Amerika belajar dari Indonesia, saudara. Karena Indonesia lebih hebat nih sebelumnya kan. Antara Pak Jokowi dan Prabowo juga kan begitu modelnya. Kenapa? Zaman post-truth. Jadi kita nggak tahu yang benar teh mana, yang salah itu mana. Tapi akhirnya dengan rasional, dengan data yang lebih pas, tidak hanya percaya tuduhan tanpa bukti, maka kebenaran itu akan bisa diungkapkan. Jangan gampang percaya klaim. Orang sekarang kan banyak yang bilang, saya dengar dari Tuhan. Jangan divaksin, ada 6-6-6-nya. Jadi kalau mau sehat, doakan aja air putih dalam nama Yesus. Nanti berubah jadi darah Yesus, nah minum, sehat semuanya. Nah banyak sekali orang bisa mengklaim itu dalam nama Tuhan, dengar dari Tuhan. Apa dasarnya? Kan Alkitab juga, kita nggak bisa buktikan orang ini benar atau enggak. Gitu ya. Itu berdasarkan opini pribadinya. Nah kalau sudah begitu, kita harus pegang prinsip-prinsip secara global dari firman Tuhan. Supaya tidak gampang disesatkan oleh orang yang mengaku-ngaku mendengar suara Tuhan. Cek saha temenang divaksin teh, cek Tuhan. Kan begitu saudara. Ya, aduh kalau udah Tuhan ngomong kan kita gak berani ngomong nih. Tapi bener gak lu dengar dari Tuhan? Jangan-jangan bukan lu buat, lu yang buat-buat. Dan masa ini adalah masa di mana banyak hoax, termasuk orang Kristen, bisa memakai nama Tuhan, mendapat penglihatan dan sebagainya, yang sebetulnya tidak terbukti. Saya pernah baca beberapa tahun yang lalu, ada sebuah buku yang sangat terkenal, populer, direkomendasikan banyak orang, I Saw Heaven atau apa, atau Heaven is so real. Nah saya baca, karena buku-buku yang populer gitu saya harus tahu sebagai hamba Tuhan. Lalu kemudian saya lihat satu kali dia bilang, saya dibawa Tuhan, terbang ke sorga dan saya didudukan di pinggir sebuah pantai yang indah. Dan kemudian saya lihat malaikat dan sebagainya. Waktu saya baca itu saya bingung saudara. Karena di Alkitab saya dituliskan Wahyu 21 ayat 1. Akan ada langit dan bumi baru, sorga, laut tidak ada lagi. Saya tutup buku itu, enggak. Ini melihat pantai mana ini di sorga enggak ada pantai. Nah saya enggak bilang dia bohong. Tapi mungkin yang dia lihat bukan sorga. Karena sorga menurut Alkitab nggak ada laut, saudara. Nah jadi kita harus konfrontir semuanya dengan firman Tuhan. Nah jadi kita harus mengerti tentang apa yang menjadi dasar daripada teori konspirasi yang kebanyakan merupakan hoax, kebohongan yang dibungkus dengan pseudo-science, ilmu gadungan di tengah dunia di masa post-truth itu. Nah jadi kembali pertanyaannya adalah, kalau Bill Gates bisa tahu beberapa tahun sebelumnya akan ada pandemi, itu dari mana? Nah saya akan jawab pertanyaan ini. Mengapa Bill Gates bisa memprediksi munculnya pandemi ini? Saya akan jelaskan lebih luas. Saudara, ada 3 hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang yang bisa diketahui seseorang. Pertama,
Orang bisa tahu sesuatu yang akan datang karena nubuat, profesi. Yang menyampaikannya adalah prophet, nabi. Sumbernya dari Tuhan. Jadi orang yang dikuasai roh Tuhan bisa menyampaikan nubuatan-nubuatan tentang hal yang akan datang, yang mungkin dia nggak tahu, nggak ngerti, dia juga nggak ngalaminya, tapi itu pasti terjadi. Contohnya, nubuatan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, murid Tuhan. Di Pulau Patmos dia dapat penglihatan, akan ada antikris di akhir zaman, akan ada peristiwa ini, 666 dan sebagainya. Itu pasti benar karena memang nubuatan yang berasal dari Tuhan. Tapi yang kedua, mengapa ada orang yang bisa tahu hal yang akan datang? Itu berupa ramalan. Siapa yang melakukannya? Peramal, saudara. Ya, paranormal, ilhamnya dari iblis. Iblis itu banyak tahu, tapi tidak maha tahu. Sehingga ramalan itu bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Baru-baru saja saudara ada peramal namanya Mbak Yu atau siapa yang meramalkan tahun yang lalu ada pesawat warna biru dan merah akan jatuh. Wah, waktu terbukti banyak orang kemudian wah hebat nih. Lalu dia juga meramalkan bahwa akan terjadi pertumpahan darah dan presiden akan diganti dan sebagainya. Wah, ini jadi ribut saudara. Karena dia bilang dalam konteks itu kan tampaknya 2021. Teman saya Pak Gilbert langsung bilang, buktikan kamu yang benar atau firman Allah yang saya sembah yang benar. Karena ini kutuk saudara. Kutuk harus dipatahkan dalam nama Yesus. Langsung dia ralat saudara. Loh, masa ramalan diralat? Yang benar aja. Ya. Dan Tuhan menginginkan kita tidak percaya kepada peramal nasib. Loh, kalau yang jatuhnya pesawat kok benar. Kalau sumbernya dari setan, setan banyak tahu. Apalagi yang jelek-jelek begitulah. Kan ada netizen bilang, kenapa nggak ngeramal yang baik? Ya sumbernya jelek, saudara, gimana dia bisa meramal yang baik? Nah, karena itulah akhirnya dia ralat dan jelas hal itu tidak konsisten, tidak benar, saudara. Nah, yang ketiga, hal yang berkaitan dengan hal yang akan datang itu bisa terjadi karena prediksi. Nah, kalau prediksi itu bukan oleh nabi, bukan paranormal, tapi saintis, ilmuwan. Berdasarkan pengamatan ilmu pengetahuan. Misalnya yang paling gampang, ramalan cuaca lah. Ramalan cuaca nanti 3 hari ke depan akan ada hujan gini-gitu, harap berjaga-jaga. Itu bukan nubuatan dari nabi. Itu bukan, wah paranormal lah yang ramalan cuaca. Kan nggak bisa begitu. Itu adalah prediksi dari saintis. Contohnya ada seorang namanya John Naisbitt, sekian tahun yang lampau telah menulis buku Megatrends 2000. Ya, apa yang akan terjadi setelah tahun 2000 secara ekonomi, secara politik, secara sosial. Dan banyak yang tepat walaupun nggak semuanya. Karena apa? Itu adalah ketajaman penalarannya melihat, membaca zaman dengan ilmunya. Dan saya merasa bahwa Bill Gates bukan nabi, bukan paranormal, tapi dia dan timnya, orang-orang pintar itu, adalah para saintis yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang yang kita harus cegah. Dan dia ngomong gini juga kan sudah ada data-data sepanjang sejarah. Wabah Cyprian, Justinian, kemudian Black Death, lalu Spanish flu dan sebagainya. Jadi sangat logis apa yang dia sampaikan tersebut. Nah berikutnya, orang kadang bertanya ini, benarkah COVID-19 itu tidak nyata dan hanya konspirasi? Konspirasi artinya persekongkolan rahasia yang merencanakan kejahatan secara rapi. Mereka bilang ada webnya juga, saudara, ada klipnya, ya disebarkan kemana-mana. Tes swab akan dibuat tidak akurat, sehingga orang akan dinyatakan positif terus COVID, vaksin akan terus-menerusan diproduksi, dan akan menguntungkan konspirasi yang melakukannya. Tapi yang sekarang menemukan obat atau vaksin atau cara untuk menteskan bukan cuma satu perusahaan. Kalau satu perusahaan mendominasi dunia, barangkali kita perlu curiga, jangan-jangan dia yang bikin-bikin. Tapi kan sekarang ini sudah muncul beraneka ragam di berbagai belahan dunia, saudara.
Jadi tidak dikuasai oleh satu perusahaan saja. Mereka juga berkata orang akan ditato dengan sertifikasi digital, apakah sudah divaksin atau belum dan kapan. Itu disebut sebagai certification mark, tanda sertifikasi, yang dihubungkan oleh orang Kristen dengan mark of the beast, 666, 666. Apakah benar begitu atau cocok logi? Karena di Indonesia ini ada banyak teolog yang cocok logi, suka mencocok-cocokkan, begitu. Apalagi orang Kristen yang nggak belajar teologi ya, sering mencocokkan. Jadi teologianya itu teologia kirata. Tahu kirata saudara? Dikira-kira supaya nyata, begitu. Nah, saya yakin bahwa COVID-19 itu bukan sesuatu yang tidak nyata. Bukan hanya permainan pikiran. Saya yakin bahwa COVID-19 itu benar-benar terjadi, benar-benar asli wabah yang sedang melanda umat manusia. Kenapa? Sebab sebelum COVID-19 ini kan sudah ada jenis corona lain, seperti SARS, MERS, itu kan benar-benar ada, flu burung, cuma sekarang variannya itu menyerang ke manusia. Sekarang ini jutaan orang sudah mati. Dan termasuk para dokter, saya dengar berapa hari lalu, yang meninggal, dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal di Indonesia 525 lebih orang. Waduh, ini kan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, saudara. Karenanya kita harus membatasi diri, benar-benar melakukan 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Karena kalau enggak, yang bisa ngobati itu pada mati, siapa yang ngobati? Termasuk pendeta juga banyak yang meninggal. Saudara, dalam 1 tahun ini, di GBI saja, karena saya sebagai ketua umum kan mesti tahu data. Pendeta yang meninggal di GBI kira-kira 80. Dan diduga 40-50% karena COVID. Aduh, ini menyedihkan. Hampir tiap hari saya lihat, aduh, pendeta gereja lain, ya saya juga kenal, meninggal. Umurnya juga banyak yang belum tua-tua banget, saudara. Saya kemarin dengar ada jemaat di Bandung meninggal. 3-4 hari kemudian, sebelumnya ada yang meninggal. Lalu saya tanya, ini sakit apa? Waduh, kita nggak tahu ya, kata yang kasih tahu. Tapi kalau dari protokolnya langsung 4 jam dimakamkan, ya kemungkinan COVID. Tapi saya sudah selidiki, saudara. Nggak ada sejauh ini orang yang meninggal karena ketularan di dalam gereja. Mereka itu ketularan di mana. Karena beberapa nggak pernah datang ke gereja. Ulah ke gereja, sieun bisa kena COVID. Kalau udah waktunya Tuhan, nggak pernah datang ke onsite ke gereja, meninggal juga. Ketularannya bukan di gereja. Jadi kita nggak tahu, saudara sekalian, ketularannya di mana. Yang penting kita menjaga diri dan banyak berdoa. Supaya Tuhan masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Amin, saudara. Nah, ada dokter yang kesel banget karena ada orang yang percaya, COVID mah nggak ada, itu mah cuma permainan pikiran. Dia bilang, saya dokter yang tiap hari menangani orang-orang pasien COVID, mesti pakai APD, alat pelindung diri yang panas dan sebagainya, tiap hari. Saya yang masangin ventilator, saya yang harus cabut karena orangnya meninggal. Aduh, masih ada orang nggak bilang nggak percaya. Oke lah, gini aja. Kalau ada orang yang semacam itu bawa ke saya akan bikin tur keliling rumah sakit. Saya akan antar dia, lihat orang-orang yang kena COVID. Dan kalau dia mau lebih yakin, jangan pakai APD. Saya pakai APD, semua pakai APD, dia jangan. Supaya dia bisa merasakan sendiri. Bener nggak COVID itu ada? Jadi saya yakin COVID ini bukan main-main, tapi sesuatu yang nyata. Berikutnya. Nah, kita pada pertanyaan inti tadi, bolehkah jika demikian kita divaksin COVID? Vaksin itu apa, saudara? Vaksin adalah virus yang dilemahkan. Bahkan sekarang dikatakan virus dinonaktifkan, bahkan dimatikan. Tujuannya ketika disuntikan ke manusia akan merangsang munculnya antibodi, ketahanan tubuh yang lebih kuat, sehingga ketika ada virus datang, maka kita sudah bisa mengalahkannya. Jadi kalau dokter bilang begini,
Ada gerombolan orang jahat, ditangkap polisi, digebukin dulu setengah mati, begitu ya. Nah, digebukin setengah mati, udah lemes-lemes, baru itu virusnya disuntikan ke dalam tubuh manusia. Nah, antibodinya muncul, digebukin juga dari dalam. Jadi, kalau ada serangan lagi dari luar, udah biasa ngegebukin musuh yang datang, jadi pasti akan menang. Orang divaksin bisa kena COVID, tapi tidak separah orang yang tidak divaksin. Jadi belum tentu loh divaksin, oh bebas, merdeka. Enggak, saudara tetap harus jaga. Karena kalau divaksin pun bisa kena. Dan jangan pikir divaksin hari ini langsung kebal. Karena jangkanya itu berjalan kira-kira baru 2 mingguan. Baru bisa lebih menguatkan antibodi atau imunitas tubuh. Dan itu kan baru suntikan sekali. Harus ada suntikan yang kedua. Baru lebih lengkap, saudara. Nah, di Indonesia yang banyak datang itu Sinovac. Virusnya dimatikan. Kalau di Amerika atau negara lain, Pfizer, Moderna, dan beberapa merek yang lain. Yang teknologinya beda, mRNA, yaitu protein virus sintetis yang disuntikan yang akan memicu imun tubuh manusia. Ini penelitian baru. Kalau yang Sinovac itu sudah lama, model lama, saudara. Nah, ini kan jadi pro kontra mana yang lebih bagus. Yang mesti jawab adalah dokter. Kalau saya kan dari sisi teologianya. Tapi saya mau katakan begini, kenapa pemerintah Indonesia lebih banyak memesan Sinovac dan bukan Pfizer atau Moderna. Walaupun itu juga akan diimport, saudara. Karena Sinovac ini telah menggunakan teknologi lama, puluhan tahun. Bahkan lebih dari 100 tahun. Untuk menghasilkan vaksin, yaitu virusnya dilemahkan atau dimatikan, disuntikan ke dalam tubuh. Nah, dan lagi pula virus Moderna itu harus disimpan vaksinnya, kalau nggak salah berapa? Minus 20 derajat Celcius. Atau 40 derajat Celcius. Pfizer itu paling sulit nyimpennya, minus 70 derajat Celcius. 70 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kalau Sinovac ini 2 sampai 8 derajat di bawah 0. Jadi dimasukkan di dalam refrigerator di rumah, misalnya yang buat bikin es, itu masih kuat. Kalau Pfizer rusak, saudara. Pasti akan rusak. Dan karena pemerintah kita juga mikir, di Indonesia itu distribusinya, kalau udah dikirim-kirim kan mesti disimpan nih. Alat penyimpanannya kan hampir nggak ada di Indonesia yang tahan minus 70 itu. Malah bisa jadi rusak. Karena itu dibelilah Sinovac. Jadi menurut saya ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada pemimpin bangsa kita. Nah, saudara-saudara, ada yang bilang, wah tapi Sinovac ini katanya cuma 65, efikasinya 65%. 35%-nya mungkin tidak bagus. Dalam arti kalau 100 orang divaksin, 65 akan memperoleh kekebalan, 35 Anda kurang beruntung, kira-kira seperti itu. Gimana tuh? Kan mendingan yang lebih bagus. Mungkin saja Pfizer 95%. Tetapi ternyata efek sampingnya Pfizer lebih tinggi daripada efek sampingnya Sinovac. Jadi memang makan buah si malakama nih ya. Efeknya lebih bagus, efek sampingnya lebih besar. Ini kemungkinannya ya lumayan ini masa dengan, tapi efek sampingnya juga kecil. Mungkin saudara bilang, saya mah ingin yang bagus tanpa efek samping. Sok atuh nyieun sorangan. Dan saudara-saudara, memang ilmu pengetahuan kan gak sempurna. Ada seorang dokter kan saya bilang gini, orang divaksin itu seperti orang jalan di tengah hujan deras dan bawa payung. Kalau kita pakai payung di tengah hujan deras, tidak tertutup kemungkinan kita masih basah. Tapi nggak basah kuyup. Kalau orang nggak bawa payung hujan-hujanan itu basah kuyup, ya pasti kena hujan. Ya jadi walaupun ada efek samping nggak sempurna, ada 1-2 kasus, ya kita harus tetap pakai payung itu. Saudara, jadi memang efek samping itu ada. Tapi prosentasenya amat sangat kecil dibandingkan dengan efektivitasnya. Saya dengar semacam Pfizer itu bisa hingga 1,5%. Tapi kalau Sinovac 0,1 sampai 1% efek sampingnya. Nah kalau yang udah detail gini nanti kalau ada dokter bisa ditanya lah. Dan
Modelnya beda. Kalau Pfizer Moderna itu adalah model baru dengan protein virus sintetis yang disuntikan lalu memicu imunitas tubuh sehingga kalau yang aslinya datang bisa dilawan. Dan ini sama sekali tidak mengubah DNA manusia seperti yang dituduhkan. Ada yang bilang kalau udah disuntik ini jadi zombie loh, jadi antikris. Ya ini saudara kan ada beberapa teman di Amerika, dokter dan sebagainya, udah disuntik, pada disuntik kan. Lalu ditanya oleh rekan saya, seorang pendeta di Amerika, Pak, Bapak udah disuntik? Udah. Dokter ya? Dokter. Bapak masih cinta Yesus enggak? Lebih cinta Yesus katanya. Jadi bohong dong kalau orang bilang kalau udah disuntik hilang hadirat Tuhan, cinta Yesus. Enggak tuh, saya udah disuntik katanya. Saya makin cinta Yesus, sadar hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi ingat, hoax berkembang di mana-mana. Nah, penyakit yang dahulu mematikan kini bisa diatasi dengan hikmat oleh manusia yang menerima dari sumber dari Tuhan. Saya yakin all truth is God's truth. Semua kebenaran itu sumbernya dari Tuhan. Misalnya cacar, difteri, hepatitis, TBC, meningitis, flu. Sekarang ini sudah bisa diatasi karena ada vaksinnya. Cucu saya 2 orang. Berapa bulan sekali orang tuanya bawa ke dokter. Ngapain ke dokter? Masih kecil. Divaksin pi katanya. Vaksin apa? Ya macam-macam. Ada vaksin cacar, vaksin hepatitis atau flu atau apa gitulah. Saya juga ngalami nih di bagian kiri tangan ada bekas vaksinasi. Dikuris. Kuris orang dulu mau bilang. Ada nggak saudara? Ada ya, agak gede gitu ya. Ya berarti saudara sudah tua tuh ya. Karena zaman sekarang kayak gitu. Nah di kanan juga ada, lebih kecil. Sekarang lebih kecil lagi, begitu. Jadi efeknya juga, ya adalah kalau anak divaksin kadang-kadang ada yang suka agak demam. Tapi nggak lama paling sehari juga sudah sembuh. Nah vaksin cacar, difteri, hepatitis, TBC, meningitis, flu tidak pernah dikaitkan dengan agama. Sekarang kok vaksin COVID dikait-kaitkan dengan agama ya? Ini aneh ini. Jadi bolehkah kita divaksin? Jawabannya boleh. Karena ini adalah upaya melindungi kehidupan manusia. Nah cuma memang nanti akan ada pemeriksaan, ada penyakit tertentu, penyakit bawaan yang harus tidak boleh divaksin, atau kalau kita lagi panas badan waktu divaksin harus ditunda, itu masalah kedokteran lah. Tapi secara inti, karena ini adalah usaha untuk melindungi kehidupan manusia, bukan cuma pribadi loh saudara, tapi melindungi orang lain. Sebab orang yang tidak atau menentang itu lalu kemudian dia menularkan kepada orang lain, bukankah secara tidak langsung dia bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang lain mati. Dan Tuhan ingin agar kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berikutnya. Apakah benar vaksin itu dimasuki microchip 666? Nah saudara sebetulnya sudah ada aplikasi pelacak hoax atau benar. Saudara tinggal cari aja ya. Benarkah vaksin ini ditanamkan untuk membantai 7 miliar manusia? Jawabannya keliru. Berdasarkan semua bukti yang ada, pernyataan ini tidak akurat. Apakah benar vaksinnya diberi barcode? Kan ribut nih beberapa minggu yang lalu. Karena dalam acara Mata Najwa, Menteri Erick Thohir bilang ya bahwa itu dikasih barcode. Sudah dia tunjukkan itu ya, botolnya yang kecil, ada barcode-nya. Barcode di botol vaksin, barcode di dusnya. Bahkan mobilnya juga dikasih barcode, jadi akan dilacak. Jadi orang pikir, wah kalau udah divaksin, nanti kemanapun kita berada bisa dilacak. Mobil kita bisa dilacak. Bukan. Yang dikasih barcode itu bukan vaksinnya, botolnya. Yang dikasih vaksin itu, yang dikasih barcode itu dusnya. Coba saudara beli apa di supermarket, ada barcode-nya enggak? Dibeli enggak itu makanan atau barang? Dibeli. Kenapa enggak? Hati-hati ya, jangan ambil barcode, antikris. Kan barcode itu sudah biasa, saudara. Jadi kalau keluar dari mall itu kan tinggal seret, itu kan barcode semua.
Jadi yang di barcode itu bukan vaksinnya, botolnya, dusnya, mobil yang bawa supaya tidak disalahgunakan. Mungkin ada yang jualan, ada yang apa. Nah ini benar-benar dipantau oleh pemerintah supaya datangnya dipakainya oleh orang yang memang sah untuk menerimanya. Berikutnya, Wahyu 13 menyatakan memang antikristus akan datang dan akan memberi tanda untuk pengikutnya. Tapi kan sekarang ini antikris belum datang. Antikris akan memberi tanda, kan belum. Antikrisnya juga belum ada, apalagi tandanya, saudara. Jadi tandanya apa? Tunggu aja antikrisnya. Tapi kalau saya sih nggak nunggu-nunggu antikris. Saya berharap sebelum antikris muncul, saya sudah diangkat dalam rapture ya. Tapi kalau ada di antara saudara yang ketinggalan ya, lalu masih pada yang lain diangkat, ini kita masih ketinggalan. Hati-hati kalau antikris muncul lalu kasih tanda, jangan diterima saudara. Nah tandanya di tangan dan di dahi, apakah itu microchip? Nah seandainya penafsiran ini benar, itu microchip di tangan dan di dahi, maka jelas itu bukan vaksin yang disuntik ke dalam otot masuk ke dalam darah. Kan Alkitab kan bilang di tangan dan di dahi, bukan di darah. Dan belum tentu juga saudara itu berupa microchip, itu kan spekulasi. Sekarang ini ada finger scan, gak usah dimasukin apa-apa. Pakai finger scan aja kita bisa dideteksi. Pakai face scan. Orang kalau mau beli Kentucky Fried Chicken di China tinggal tek begitu wajahnya nongol langsung diambil uangnya dari uang digitalnya. Nggak perlu dimasuk-masukkan apa-apa. Jadi teknologi memasuk-masukkan benda itu sekarang ini sudah agak ketinggalan saudara sekalian. Lagi pula selain penafsiran hurufiah ada penafsiran simbolis. Bahwa tangan dan dahi itu bicara, dahi itu pikiran, tangan itu adalah perbuatan. Pikiran dan perbuatan orang yang ikut antikris adalah yang dikuasai oleh roh mamon, roh materialistis. Karena dalam Wahyu 14 ayat 1 dikatakan pengikut Yesus itu akan dimateraikan pada dahinya. Ini simbolis atau hurufiah? Simbolis tentunya. Orang yang percaya Yesus dimateraikan di dahinya. Artinya pikirannya harus penuh pikiran Kristus. Bukan ditulisin 777 atau 888. Ada? Nggak ada kan? Atau 212 barangkali begitu. Kan enggak saudara sekalian. Jadi kalau pengikut Kristus itu ada materai pada dahinya, yang merupakan arti simbolis pikirannya dikuasai oleh Kristus, kenapa kita harus menafsirkan bahwa yang ditanam di tangan dan di dahi itu adalah microchip. Jadi tandanya apa? Nanti aja tunggu antikris. Kita nggak usah menebak-nebak sampai sekarang, saudara. Slide terakhir. Wahyu 13 ayat 8, ini ayat penting sekali. Ya, coba dimunculkan ayatnya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi orang akan menyembah antikris. Siapa? Orang yang sejak semula namanya tidak tertulis dari dalam kitab kehidupan. Artinya dia tidak lahir baru. Orang yang tidak lahir baru itu pasti nyembah antikris. Jadi yang penting buat kita adalah kita udah yakin lahir baru enggak? Yesus ada dalam hidup kita enggak? Kalau saudara sudah lahir baru, namamu dicatat dalam buku kehidupan, antikris boleh nongol, kita enggak akan menyembah antikris. Kita tetap akan menyembah Kristus. Amin. Saya mau tanya, kalau menurut saudara, mungkin enggak ada alat yang sangat kecil yang ketika dimasukkan di dalam manusia, orang yang nggak percaya Yesus, ateis lah misalnya, gara-gara disuntikan microchip itu, tiba-tiba jadi lahir baru, percaya Yesus dan masuk surga. Ada nggak? Kalau ada kita beli, ya supaya orang disuntikan aja percaya. Nggak mungkin kan? Karena apa? Percaya nggak percaya itu masalah hati, bukan masalah microchip atau vaksin yang disuntikan. Betul? Coba kalau sebaliknya. Percaya nggak saudara? Ada alat kecil
Yang ketika disuntikan kepada orang yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, sudah penuh Roh Kudus, kerinduannya hanya sorga. Gara-gara disuntikin, just begitu. Langsung kehilangan keselamatan. Masuk akal enggak? Saya yakin penguasaan Tuhan dan penguasaan iblis bukan sekedar pada materi benda kecil, tapi pada spirit, pada roh, sesuatu yang lebih dalam. Itu sebabnya mari sungguh-sungguh cinta Tuhan. Karena walaupun antikris bisa muncul, kalau engkau sudah benar-benar percaya Yesus lahir baru, tidak akan menyembah antikris. Kita akan menyembah Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Pertanyaan terakhir. Kalau gitu one world order, pemerintahan dunia yang akan dikuasai oleh satu orang, itu akan terjadi atau tidak? Jawabannya ya, pasti akan terjadi. Karena itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan one world government? Apakah antikris akan menjadi penguasa tertinggi pada waktu itu? Jawaban saya, ya. Antikristus akan mencoba untuk berkuasa. Menguasai seluruh dunia, tapi gagal. Nggak akan berhasil. Kenapa? Karena dalam Daniel 3, dalam Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar lihat penglihatan, patung besar, kepala dari emas, dada dari perak, bagian perut dari perunggu, kaki ini dari besi campur tanah liat. Itu menggambarkan bangsa-bangsa di dunia, ya, bangsa Irak, kemudian Persia, kemudian Yunani, yang paling bawah Roma. Dan 10 jari kaki melukiskan akan ada konfederasi 10 negara yang bergabung dan itu akan terjadi di akhir zaman. Banyak orang menduga ini adalah Roma kedua yang akan bangkit kembali. Tapi tiba-tiba ada batu yang menggelinding dan menghancurkan batu itu, menghancurkan patung itu, dan batu itu akan jadi bangunan atau jadi gunung yang sangat besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan itu adalah kerajaan Allah. Artinya Antikristus berusaha menguasai dunia, tapi pasti akan gagal. Karena yang bisa menguasai dunia hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu disebut 666. Saudara tahu manusia diciptakan pada hari ke-6? Kesempurnaan itu ditulis dengan 777. Dan angka yang paling sering muncul di Wahyu bukan 666, tapi 777. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, 7 kaki dian, 7 sidang jemaat. 777 malaikat dari ke-7 sidang jemaat. 777 itu bicara soal kesempurnaan. Jadi ada manusia yang ingin menjadi Tuhan. Nggak bisa. Dia paling hebat juga sampai 6. Dia mencoba berkali-kali. 6. Nggak pernah bisa jadi 777. Artinya gagal. Karena yang berhasil cuma satu, Yesus yang sempurna itu. Ayat yang terakhir, kita lihat, baca bersama. Zakaria pasal 14 ayat 9. Zakaria 14 ayat 9. Mari baca bersama, 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Siapa yang berhasil menjadi raja atas seluruh bumi? Yesus. Bukan antikristus. Jangan ditakut-takuti dengan khotbah, pengajaran. Wah, nanti antikris akan begini, begitu. Saudara, mencoba. Berdampak memang. Tapi bogalalakon mah menangnya juga terakhir, saudara. Ya, siapa bogalalakonnya, jagoannya? Yesus. Kelihatannya antikris akan menang. Ya, sampainya tek mentoknya di 666. Gagal dia. Karena 7 akan bangkit. Ketika manusia ingin jadi Tuhan, 666. Hukuman Tuhan berupa 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan akan dicampakkan, dilemparkan kepada orang yang menyembah antikris. Dan mereka akan mengalami kebinasaan kecuali mereka bertobat kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mengerti lebih banyak kebenaran firman, tidak ditakut-takuti oleh berita hoax melalui berbagai sosial media. Dan kalau saudara sungguh cinta kepada Tuhan, lahir baru, hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, saya percaya waktu Yesus datang, kita akan diangkat bersama-sama, berjumpa dengan Dia di awan-awan, masuk ke dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita
tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus menerangi seluruh jemaat-Mu, memberikan pencerahan supaya kami memiliki beban untuk menggenapi amanat agung. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bagi negeri kami Indonesia, bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara bangsa kami supaya tetap aman. Jauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Juga Tuhan pelihara bangsa kami, jauhkan daripada resesi ekonomi dan krisis sosial. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pembantunya, aparat TNI dan Polri. Tuhan pakai semua kan para pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat untuk menjalankan negeri ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi para pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kami, kepada Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Roharjo bersama wakil-wakilnya. Bagi Gembala Rayon kami, Pendeta Wiweko Mulyono, Tuhan kami berdoa biar kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Pemeliharaan Tuhan ada atas para pemimpin rohani kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan hidupnya selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, Amin.